يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi video pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita akan melanjutkan pelajaran tasrif pada bab tasrif istilahi. Bab tasrif istilahi. Tema sulasi mujarrad, sulasi mujarrad, wazan pertama. Nah, sebelumnya kita telah membaca mauzun pada bina salim, yaitu nasoro. Nah, sekarang insya Allah kita akan belajar mencari arti dari sebuah kata dengan menggunakan kamus Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir ini mungkin sebagian di antara kita para penyimak sudah mengetahui apa itu kamus Al-Munawwir, seperti apa itu. Jadi kamus Al-Munawwir ini merupakan kamus yang sangat populer di Indonesia. Salah satu kamus yang sangat populer di Indonesia. Nah, jadi kamus Al-Munawwir ini tidak sembarangan kita bisa membukanya. Maksudnya apa? Kalau orang tidak belajar ilmu tasrif, dijamin dia tidak akan bisa buka kamus Al-Munawwir. Karena kamus Al-Munawwir ini, kalau orang tidak belajar ilmu tasrif, dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan kamus tersebut. Jadi silakan cari sendiri di toko-toko buku Islam yang terdekat, kamus Al-Munawwir. Namun perlu kita perhatikan, kamus Al-Munawwir itu ada dua. Kamus Al-Munawwir yang Indonesia Arab dan Arab Indonesia. Kalau Indonesia Arab dia dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, itu sampulnya warna merah biasanya. Namun yang Arab Indonesia yang kita cari Arab Indonesia, warna sampul biru. Nah, jadi tebal itu tebal sekali. Harganya itu 100-an lebih atau 200 atau mungkin lebih. Jadi silakan cari sendiri. Nah, karena ini ketika kita tidak punya kamus Al-Munawwir, akan sulit kita untuk melanjutkan pelajaran tasrif kita ini. Karena kuncinya kita kan belajar tasrifan itu agar kita bisa baca kitab dan juga agar kita nanti bisa menggunakannya dalam menyusun pola-pola kalimat di dalam bercakap. Nah, di sini nasoro, kita cari dulu nasoro. Kita lihat di sini kamus Al-Munawwir ini yang berupa PDF. Lalu kita lihat di sini pada halaman 1424 1424. Nah, jadi cara carinya bagi yang mempunyai kamus Al-Munawwir, buka nun, cari nun. Nasoro kan awalnya. Jadi yang dilihat itu nun, kata pertamanya dulu, nun. Kita buka nun, kan di situ di kamus Al-Munawwir ada kutipan-kutipannya. Kayak sebagaimana kamus-kamus pada umumnya, A, B, C, seperti itu. Nah, kamus Al-Munawwir juga seperti itu, alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah, kita buka nun, lalu cari di halaman 1424, 1424. Jadi ketika sudah dapat nun, huruf pertamanya nun, kemudian ain fiilnya atau huruf keduanya kita cari shot, buka terus. Jadi sebelumnya ini yang lupa saya tadi jelaskan. Untuk bisa membuka kamus Al-Munawwir ini ada dua tahapan. Yang pertama, kita harus hafal huruf hijaiyah secara berurutan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, dan seterusnya. Walaupun di kamus Al-Munawwir ini ada petikan-petikannya, alif, ba, ta, petikan hurufnya seperti itu, sehingga kita bisa mudah untuk mencari bagian huruf-huruf ba itu, di awal huruf ba itu ini. Namun kalau kita tidak hafal huruf hijaiyah akan sulit, akan sulit. Lalu yang kedua, kita harus belajar ilmu tasrif. Nah, contoh di sini, setelah kita buka di nun, ain fiilnya kita cari shot. Shot ini bagian agak belakang tengah-tengah. Cari shot. Kalau sudah dapat shot, lam fiilnya lagi cari ro, na, soro. Cari lagi ro, na, soro. Nah, di sini kita temui di halaman 1424. Ini nasoro. Kita bisa lihat di sudut kiri. Nah, sudut kiri dan sudut kanan itu 3 hurufnya
3 huruf yang akan nanti kita cari ya kata yang sesuai dengan huruf tersebut. Nah, di sini nasoro kita lihat ada tanda bintang. Ya, bagian sebelah kiri ada sudut na, nun, sod dan ro. Kita lihat di pertengahan ada ya kayak tanda bintang seperti itu. Nah, itulah pokok fi'il madinya. Jadi yang kita cari fi'il madinya nasoro, kemudian ada domma di situ. Ada domma. Nah, itu maksudnya nasoro yansuru. Nasoro yansuru, wazan pertama. Nasoro yansuru, wazan pertama. Nah, di sini kita lihat turunannya ini sampai 4. Setiap ada yang garis mendatar ya, atau kalau bahasa Inggris biasanya underscore, kalau tidak salah ya. Oh, afwan, bukan underscore sih ya. Nah, intinya mendatar seperti itu, 1, 2, 3 ke bawah. Itu masih turunannya sama artinya ya, bisa digunakan menolong, memberi, atau meratai. Nah, tapi yang masyhur digunakan di sini adalah menolong. Ya, yang masyhur itu maksudnya yang banyak dipakai ya, kata asalnya sebenarnya nasor itu menolong. Ya, adapun sampai nusirat itu bukan lagi ya, karena tidak ada garis mendatar di sampingnya. Jadi turunannya yang masih boleh akan diartikan nanti itu sampai 3 ya, karena ada garis di sampingnya itu. Nah, ini nasoroh ya, nasoroh yansuru nasron, masdarnya nasron ya, nasron artinya menolong ya. Jadi di halaman 1424 ya. Jadi sekali lagi buka Kamus Al-Munawwir yang huruf nun ya, nunnya kita buka, lalu kita buka terus lembaran-lembaran demi lembaran ya sampai kita dapat nasoroh ya. Dan ini harus kita tahu urutan huruf hijaiyah, karena kalau tidak tahu urutan huruf hijaiyah akan sulit ya. Misal ya kan, misal kalau di awal kita buka nun ya, kemudian ain fiilnya mungkin na'a gitu, dan seterusnya. Jadi berkelanjutan gitu ya. Harus kita bisa hafal huruf hijaiyah. Ya, karena kita tidak tahu shot ini sebelum shot itu huruf apa gitu ya. Sesudah shot itu apa, jangan sampai kelewatan gitu. Nah, jadi pelan-pelan ya, bertahap ya, insya Allah kita akan pahami. Jadi tidak usah terlalu dipusing sekali ketika tidak terlalu kita pahami untuk hari ini ya, atau di setiap pertemuan. Bersabar saja, yang penting kita belajar terus dan diulang-ulangi sambil bertanya. Itu saja saya rasa untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم